yaitu antigen atau imunogen. Antigen merupakan zat yang merangsang respons imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan berupa zat molekul besar seperti protein dan polisakarida. Contohnya permukaan bakteri. Antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, atau racun. Antigen memiliki dua bagian. Yang pertama, determinan antigen atau epitop. Epitop merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respons imunitas, atau dengan kata lain, dalam menginduksi membentuk antibodi. Satu antigen tersusun dari dua atau lebih molekul epitop. Yang kedua, hapten. Hapten adalah molekul kecil yang hanya bisa menginduksi produksi antibodi jika bergabung dengan carrier yang bermolekul besar. Oleh karena itu, hapten memiliki sifat imunogenik. Hapten dapat berupa obat, antibiotik, dan kosmetik. Antibodi atau immunoglobulin adalah protein laut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Ada 5 kelas immunoglobulin yang harus kamu ketahui. Yang pertama, IgG. IgG berjumlah paling banyak 80% dan akan lebih besar pada kontak ke 2,3 dan seterusnya. IgG dapat menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi. Selain itu, IgG juga merupakan pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin, dapat mengaktivitas komplement dan dapat meningkatkan efektivitas sel fagosit. Yang kedua, IgA. Berjumlah 15%, IgA dapat ditemukan pada zat sekresi seperti keringat, ludah, air mata, ASI, dan seleksi usus. IgA berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, IgM. IgM adalah antibodi yang pertama kali tiba di lokasi infeksi menetap di pembuluh darah dan tidak masuk ke jaringan. IgM berumur pendek dan berfungsi untuk mengaktifasi komponen dan memperbanyak fagositosis. Yang keempat, IgD. IgD berfungsi memicu respon imunitas dan banyak ditemukan di limfosit B. Meskipun demikian, IgD berjumlah sedikit pada limpa dan serum darah. Yang kelima, IgE. IgE adalah antibodi terkait pada reseptor sel mast dan basofil. IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Selain itu, IgE banyak ditemukan dalam darah dengan konsentrasi rendah dan keadaan meningkat ketika bereaksi terhadap alergi. Antibodi dan antigen. Antibodi memiliki sisi pengikat antigen pada daerah variabel dan antigen memiliki sisi penghubung determinan dalam kurung epitop. Oleh karena itu, kedua sisi akan berikatan membentuk kompleks antigen dan antibodi. 1. Fiksasi komplement. Dalam fiksasi komplement terjadi aktivitas sistem komponen oleh kompleter antibodi dan antigen. Komplement memiliki dua protein serum yang berbeda. Ketika infeksi, protein serum pertama teraktivasi dan mengaktifkan protein serum selanjutnya secara jalur berantai dalam kurung efek domino. Hasil reaksi komplement tersebut akan melisiskan sel-sel patogen dan virus.
Fiksasi komplement menghasilkan dua jenis efek yang disebut dengan sitolisis dan implasma. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu nomor 2, netralisasi. Netralisasi antibodi menyebabkan penutup sisi penghubung determinan antigen sehingga antigen tidak berbahaya dan akhirnya dapat dicerna oleh sel fagosit. Yang ketiga, akulentasi atau penggumpalan. Yang dimaksud dengan akulentasi adalah kondisi ketika satu antibodi memiliki minimal 2 pengikat. Semua sisi pengikat tersebut berikatan dengan antigen tersebut berupa materi partikel seperti darah merah atau bakteri. Oleh karena itu, kompleks besar dengan mudah difagosit oleh makrofag. Yang keempat, resivitasi